Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita menuntut ilmu, karena ilmu agama itu sangat luas. Kalau usia kita digunakan untuk menuntut ilmu agama semuanya, maka kita tidak akan sampai umur kita untuk mendalami ilmu agama secara keseluruhan. Maka dari itu, semaksimal kita belajar agama agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-27, yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan orang-orang yang beriman dan akan datang pada tahun berikutnya. Dan mari kita di akhir-akhir Ramadan ini banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beramal soleh. Mumpung masih di bulan Ramadan, pahala akan dilipat gandakan. Mari kita yang masih sedikit baca Qur'annya sekarang diperbanyak, yang sedekahnya masih sedikit diperbanyak, yang ibadahnya masih sedikit diperbanyak. Mumpung di bulan Ramadan, semua pahala-pahala akan dilipat gandakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini tadi tentang masalah zakat sudah dibahas. Di sini sedikit melanjutkan atau menambahkan tentang mengenai zakat fitri. Ada yang mengatakan zakat fitrah, ada yang mengatakan zakat fitri. Zakat itu secara bahasa itu artinya tumbuh atau berkembang. Itu zakat, atau disebut dengan az-ziyadah, bertambah, ya. Jadi orang yang berzakat, bersedekah, dia akan menjadi tumbuh dan berkembang, ya. Tapi niatkan ketika kita zakat, ketika kita sedekah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan di dunia agar hartanya bertambah dan bertambah. Juga zakat bisa diartikan dengan as-shalah. As-shalah itu artinya bukan salat, ya, tapi artinya perbaikan. Menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Bisa saja harta yang kita ada sekarang ini tercampur dengan harta-harta yang tidak baik. Dengan adanya sedekah, dengan adanya zakat, itu mensucikan diri kita, juga mensucikan harta kita. Nah, di sini disebutkan kita terkenal dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Fitri sendiri berasal dari kata iftar, yang artinya berbuka, artinya tidak puasa. Iftar, ya, artinya tidak berpuasa atau berbuka. Nah, zakat fitri, zakat disandarkan pada kata fitri, karena fitri tidak berpuasa lagi, artinya berbuka tadi, ya. Itu disebabkan adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut. Nah, di sini para ulama menyebutkan zakat ini juga disebut fitrah.
yang berarti fitrah itu artinya naluri, ya. Fitrah itu artinya naluri, ya. Seperti dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi fitrah. Nalurinya dia beragama Islam, walaupun dilahirkan dari orang tua yang beragama selain Islam. Nah, nanti kata Rasulullah SAW, dengan sebab orang tuanya lah yang membuat fitrah naluri anak itu berubah agamanya sesuai dengan didikan orang tuanya. Tapi nanti ketika dia sudah balik, dia wajib mencari agama yang benar. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan fitrah. Istilah ini digunakan oleh para pakar ahli fikih, ya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sebutkan ada beberapa hikmah. Sebelum kita bahas lebih jauh sedikit, kita akan menjelaskan tentang hikmah disyaratkan zakat fitri. Hikmah disyaratkan zakat fitri adalah untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai mereka meminta-minta. Sekarang banyak nggak orang yang minta-minta mau lebaran? Oh, banyak, ya, di lampu merah, ya, bahkan ke rumah-rumah, ya, bahkan ada yang menipu atas nama yayasan misalkan, ya, atas nama pembangunan masjid, karena atas nama pesantren, ya, banyak, ya. Nah, inilah hikmah disyaratkan zakat, karena ketika orang itu bayar zakat disampaikan kepada orang-orang fakir miskin supaya mereka tidak meminta-minta. Inilah pentingnya zakat. Jadi adanya zakat untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin agar mereka tidak meminta-minta. Dan di sini meminta-minta juga berbeda hukum, ya. Kalau minta-minta itu sebagai suatu pekerjaan, maka ini adalah haram, tidak boleh kalau sebagai suatu pekerjaan. Tapi dalam kondisi darurat hukumnya berbeda lagi, ya, hukumnya berbeda lagi. Misalkan seorang suami nggak punya uang, nggak punya makanan, istri anak kelaparan, mau nyuri dosa, akhirnya dia terpaksa meminta, maka ini tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Makanya pentingnya kita itu melihat sekitar kita, di sekitar kita itu ada nggak orang yang membutuhkan. Itu pentingnya kita. Jangan sampai tetangga kita kelaparan, kehausan, kemudian mereka keluar meminta-minta. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kita harus yakin itu. Kemudian hikmah yang kedua, disyariatkan zakat fitri memberikan rasa sukacita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasa gembira di hari Id. Orang miskin, ya, pengen masak lontong, nggak punya beras, ya, pengen masak apa lagi, nggak punya makanan yang dimasak. Dengan kita memberikan kepada mereka, itu akan menggembirakan mereka. Jadi itu pentingnya kaum muslimin dalam hal zakat. Dan yang ketiga, membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa selama 1 bulan. Jadi jamaah, zakat fitri ini hikmahnya adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Kalau di kita pernah ada pemahaman orang tidak pernah puasa tapi zakat fitri. Dengan zakat fitri itu membersihkan dosa-dosanya, seperti bayi yang baru lahir.
Kalau kayak gitu keyakinannya, dan itu kalau memang dibenarkan, maka tidak ada orang yang ingin berpuasa. Iya nggak Pak? Iya. Jadi pemahaman ini bahaya dan bisa menyebar. Yang penting zakat fitri, nanti kan suci kembali. Sebulan penuh tidak puasa, enak banget. Ini syariat dari mana ya? Ini ajaran dari mana kayak gini? Ini ajaran hawa nafsu, ya. Tidak pernah dipahami oleh para sahabat. Ada zakat fitri itu untuk membersihkan orang yang berpuasa. Mungkin selama berpuasa berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, atau matanya memandang sesuatu yang Allah haramkan. Untuk membersihkan, itu gunanya zakat fitri. Jadi bagi yang tidak berpuasa, ya tetap dia harus bertobat. Masih ada tanggungan puasanya, dosa besar, ya, dosa besar. Inilah tentang hikmahnya tentang zakat fitri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakini man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan juga dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu dianggap sebagai zakat biasa di antara zakat-zakat yang lain atau sedekah-sedekah yang lain. Jadi kalau kita zakat sebelum ditegakkan sholat id, maka zakatnya diterima, zakat fitri. Tapi kalau sudah sholat id baru bayar zakat, itu tidak zakat fitri namanya, tapi zakat biasa. Zakat biasa, ya. Kemudian kita sudah tahu semua lah ukuran zakat fitri, ya. Zakat fitri itu sebagian ulama berbeda pendapat. Yang paling ditekankan adalah satu sok, ya. Satu sok itu kalau tidak salah 4 mud. 4 mud cakupan tangan orang dewasa, 4 mud. Kalau ditakarkan beras itu ya sekitar ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo, ya. Jadi yang lebih aman di atas 2,5, 2,7 atau 3 kilo, ya. Kemudian tentang masalah zakat, itu dibagikan kepada yang sudah disebutkan tadi, ya, sama Bapak, ya, tentang orang-orang berhak mendapatkan zakat, ya, dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah itu zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan. Apa saja? Fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang punya hutang. Apa lagi, Pak? Musafir tadi udah, ya, ibnu sabil. Fakir, miskin, orang yang bersafar, orang yang punya hutang, amil zakat. Apa lagi? 8 golongan, ya, 8 golongan. Ya, coba nanti, ya, apa lagi, Pak? Mu'alaf, iya. Mu'alaf itu terbagi menjadi 2. Mu'alaf itu terbagi menjadi 2. Orang yang baru masuk Islam itu namanya mu'alaf. Ada orang yang belum masuk Islam
tapi sudah tertarik ingin masuk Islam, itu juga namanya mu'allaf. Ya. Apalagi? Ya, banyak ya. Ya, syukran. Dan di situ tidak disebutkan tentang anak yatim dan janda. Janda dan yatim itu tidak masuk, mentang-mentang janda. Ya. Kalau janda ini pasti bapak-bapak pada ketawa. Ya. Nah, janda itu dia sebutkan, yatim dia sebutkan. Nah, kalau janda kaya, ya rebutan ya. Kalau anak yatim kaya, ya, maka itu tidak masuk dalam kriteria. Dan juga yang sering kesalahan di masyarakat kita adalah masjid atau musola itu mendapatkan zakat. Nah, ini nggak boleh. Ada nggak 8 golongan masjid musola mendapatkan zakat? Tidak ada. Ya. Jadi zakat itu diberikan habis, ya. Masjid musola tidak mendapatkan zakat. Apa masjid bisa masak? Ya. Jadi kesalahan di kita itu, pengurus zakat itu dia menyisihkan zakatnya untuk kas masjid. Nah, ini bahaya. Kas masjid ini nggak boleh. Jadi sekali lagi, masjid musola langgar, ya, itu tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi jangan sampai 2 karung, lah kok nggak habis buat kas masjid. Nah, ini nggak boleh. Kalau dibagikan 5 kilo semua ternyata masih ada sisa, yuk dibagikan lagi walaupun orangnya sama. Ya, itu zakat fitri. Masya Allah, bentar banget ya. Sebentar sekali. Gimana? Sudah? Bentar loh. Aja habis itu dilanjut sebentar. Gimana? Terserah. Sudah ya nggak apa-apa. Sudah ya nggak apa-apa. Terus sampai Ya intinya aja. Ya belum sih, dikit lagi. Sedikit aja. Ya. Ya, adzan dulu.
Ya, sambil berbuka, saya ingin lanjutkan sedikit ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini sedikit adalah mengenai penyerahan zakat. Di zaman para sahabat tidak terkenal adanya ijab qabul masalah zakat. Jadi nggak ada saya serahkan zakat 3 kilo tunai kemudian saya terima, nggak ada ya. Ini tidak dikenal, itu tidak usah ya. Nah, yang di sampingnya sah ya. Ya, makanya tidak perlu, tidak ada contoh niat ingin zakat, udah zakat. Ya, zakat itu bisa kita antarkan sendiri ke orang membutuhkan, orang yang berhak, atau dititipkan kepada suatu pengurus agar tersalurkan zakatnya. Jadi zakat itu bisa kita bawa sendiri, kita kasihkan sendiri ke orang yang berhak, atau kita titipkan di sini misalkan Masjid Al-Mahmudah ya, ada pengurusnya, titipkan nanti dari pengurus Al-Mahmudah ini ya, yang mengelola zakat fitri ini, mereka tahu kondisi di sini siapa yang berhak mendapatkan zakat. Ya, jadi tidak ada ijab qabul dalam penyerahan dan penerimaan zakat fitri. Dan juga bentuk-bentuk dari zakat di sini sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dahulu di zaman Nabi SAW kami menunaikan zakat fitri berupa 1 sok bahan makanan, 1 sok kurma, 1 sok gandum, atau 1 sok kismis. Di zaman Nabi tidak ada beras. Nah, kalau di sini bahan pokoknya adalah beras, ya sudah kita zakat dengan beras ya. Nah, ternyata kalau kita pelajari, ternyata saudara-saudara kita itu banyak sekali mengalami kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan masalah zakat. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, tentang masjid atau musola disisihkan untuk uang kas dari zakat orang. Kemudian dalam hal ijab qabul ya, maka itu tidak ada. Maka jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sedikit tentang masalah zakat. Mudah-mudahan sedikit ini menambah wawasan kita tentang agama kita, pentingnya kita belajar agama agar kita tidak salah dalam beramal. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.